Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kakak-kakak dari Lokacakti. Di sini saya Muhammad Ilham Mustafa, asal dari Sukoharjo, akan membuat video dan juga akan melaksanakan penempuhan brevet Core Medic Team. Yang di sini saya menggunakan atau mengangkat tema arti simbol-simbol pada obat-obatan. Tanpa berlama-lama, langsung saja yang pertama ada obat dengan simbol pohon berwarna hijau. Obat ini biasanya ada tulisannya di bawahnya, dan tulisan tersebut yaitu obat jamu. Biasanya kita temukan di toko-toko kelontong ada yang menjual tolak angin, lalu ada adem sari dan juga sebagainya. Ini menandakan bahwa obat-obat tersebut adalah obat herbal yang alami. Saya memiliki contoh, di sini ada adem sari. Di sini di kiri atas ada simbol obatnya dan juga ada tulisan jamu di bawahnya. Langsung saja yang kedua ada simbol bintang 3. Ini biasa kita temukan juga pada toko-toko kelontong, jadi tidak memerlukan resep dokter untuk obat ini. Kedua obat ini yaitu yang jamu, dan yang kedua ini adalah obat dengan yang di bawahnya ada tulisan obat herbal terstandar atau biasa kita sebut juga dengan OHT. Ini ada dalam obat antangin. Nah, apa bedanya obat OHT dengan obat jamu? Jadi perbedaannya adalah dengan cara pengolahannya. Jadi cara pengolahan obat OHT tadi yaitu pada pengolahannya dikarenakan pada saat pengolahan obat OHT ini menggunakan teknologi yang sudah cukup canggih. Jadi pengolahannya sudah cukup modern. Lalu yang ketiga ada obat dengan logo serpihan salju. Ini biasa kita sebut fitofarmaka. Nah, obat fitofarmaka ini bedanya dengan OHT itu pada pengolahannya juga sama halnya seperti OHT dengan jamu. Nah, bedanya adalah obat fitofarmaka sudah dilakukan uji klinis dan juga uji higienis dan juga sudah memenuhi standar obat-obatan modern. Jadi obat fitofarmaka ini sudah dikelompokkan dengan obat-obatan yang modern. Ini biasa kita temukan di apotek-apotek dan tidak memerlukan resep dokter. Biasanya obat-obatan penambah imun seperti Stimuno dan juga yang lainnya. Yang keempat ada simbol obat berwarna hijau dikelilingi oleh warna hitam. Nah, obat ini adalah obat-obatan untuk menghilangkan rasa sakit, ya tidak permanen tapi hanya sementara, seperti Paramek, Panadol dan juga sebagainya. Ini juga tidak memerlukan resep dokter. Lalu yang kelima ada obat-obatan dengan simbol obat dengan warna biru dan dikelilingi oleh warna hitam. Obat ini memang tidak diperlukan resep dokter, akan tetapi memiliki peringatan. Seperti ini, saya ada contohnya obat komix. Nah, obat komik ini di belakangnya ada simbol biru dikelilingi oleh warna hitam. Dan bedanya dengan obat yang bersimbol biru dikelilingi hitam berbeda dengan obat bersimbol hijau dikelilingi oleh warna hitam. Bedanya adalah
obat yang ini, obat yang bersimbol biru dikelilingi oleh warna hitam, ini memiliki efek samping yaitu akan mengantuk setelah mengkonsumsinya. Jadi harap berhati-hati saat mengonsumsi obat bersimbol tersebut. Lalu obat yang keenam, simbol obat berhuruf K. Ini saya ada contohnya, ini salep. Ini obat pribadi saya. Saya dari kecil menggunakan ini. Nah, tapi yang akan kita bahas yaitu obat cair, obat yang kita makan. Ini disebut juga obat psikotropika. Obat ini memerlukan resep dokter. Berbeda dengan 5 obat yang kita telah bahas, obat ini memerlukan resep dokter karena obat ini memiliki ketergantungan. Jadi obat ini memiliki ketergantungan, dan jika salep yang ini jika kita gunakan tanpa resep dokter pada luka-luka tertentu, maka akan menyebabkan rasa terbakar. Itu juga ada pada obat-obatan yang untuk dikonsumsi, untuk diminum, yang juga bersimbolkan huruf K ini, memiliki efek samping terbakar, keracunan, atau bahkan sampai kematian. Jadi harap berhati-hati menggunakan obat dengan simbol huruf K ini. Lanjut, yang ke-7 ada obat palang merah. Obat palang merah ini cukup berbahaya karena obat palang merah ini memiliki arti obat narkotika, yaitu narkoba dan obat-obatan berbahaya. Jadi kita tidak dianjurkan untuk menggunakan obat ini. Obat ini biasa digunakan dokter untuk seperti mengobati pasiennya. Jadi ini yang menggunakan bukan pasien, bukan orang yang sakit seperti kita, orang yang semisal obat ini. Obat ini diberikan dokter untuk kita minum secara pribadi, untuk kita gunakan secara pribadi. Namun obat ini, obat palang merah atau narkotika ini, dokter yang akan menggunakannya kepada kita, seperti saat kita rawat inap atau sedang kunjungan rutin, maka dokterlah yang akan memberikan obat ini, bukan kita yang menggunakannya secara pribadi. Demikian dari saya. Terima kasih untuk kakak Loka Cakti telah menyelenggarakan penempuhan brevet Kormediktim. Maaf jika saya ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.